dibalas. Jadi bagaimana sikap gereja Katolik terhadap digitalisasi. Saya tulis tanggalnya semua. Ya. Surat balasan Paus Fransiskus yang diundang tidak mau. Kalau dia datang pasti menguatkan posisi Klaus Schwab itu yang belum tentu. Lalu dua, amanat Paus. Tidak saya sebut, tapi saya sebut juga ABCD. Lihat saja ya. Dalam hal ini gereja Protestan lebih berani. Ini digitalisasi. Berkembang zaman. Nah, sekarang saya mau masuk pasal 67. Jadi perubahan zaman tadi buatan manusia, evolusi buatan alam. Saya sudah mengatakan teori evolusi dari Charles Darwin. Meskipun sebagian orang nggak percaya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa? Dunia ini ciptaan Tuhan ataukah evolusi? Saya bilang dua-duanya bisa. Dari sudut agama kita mengatakan dunia ini diciptakan Tuhan. Dari sudut ilmu dikatakan evolusi berkembang dari yang kecil ke yang besar. Jadi kalau dari sudut agama bahwa dunia ini ciptaan Tuhan. Kalau dari sudut evolusi bagaimana dunia terjadi. Bukan hanya dalam 6 hari, melainkan ratusan ribuan tahun. Itu perbedaannya. Jadi kalau agama bahwa, kalau ilmu bagaimana? Itu perbedaannya sih. Jadi kita bisa dua-duanya. Kita bisa menerima dunia, bahwa dunia dicipta Tuhan. Sebagai ilmuwan, kita bisa menerima soal bagaimana dunia terjadi dalam ratusan ribuan tahun. Kalau dalam agama, seperti dalam kitab suci, 6 hari. A. Penciptaan dari sudut iman. Asal ex nihilo. Ex nihilo artinya dari bukan apa-apa. Kalau apa-apa itu membuat menjadi. Kalau penciptaan tidak ada menjadi ada. Kalau pembuatan dari ini menjadi itu, perubahan. Dan inti ciptaan ketergantungan pada Tuhan. Sudah, tidak usah lebih lama. Evolusi dari sudut ilmu, sudut pandangan ilmiah. Soal lain, cara creatio continua. Jadi, ciptaan ini terus-menerus berkembang. Jadi manusia menebang pohon. Dari pohon dia bisa membuat kayu. Dari kayu dia bisa membuat pintu jendela. Maka C, iman dan ilmu, dua-duanya. Ya. Orang Islam memakai istilah imtek, iman dan teknologi. Ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Meskipun kita mengatakan Ikatan Calon Menteri Indonesia. Bisa dibaca di mana? Satu, KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik
tahun 97, ada yang tahun 92, tapi saya mau bagi nomor 159283, baca di situ, tidak usah. Ya. 2, iman. Bagaimana? Jadi mengapa kita percaya? Lalu ilmu teori, poligenisme. Jadi pengertian evolusi. Evolusi berarti berubah tanpa kekerasan, bertahap, berangsur-angsur. Lawan dari revolusi yang berubah mendadak disertai dengan kekerasan. Kita tahu umur bumi ini 4,54 bilion tahun. Sudah lama sekali. Hidup di bumi disepakati ada 3 bilion tahun yang lalu. Umur fosil semuanya sudah. Jadi sebelum kita sudah jutaan tahun, sesudah kita juga seperti itu. B, saya sebut beberapa istilah. 1, Darwinisme. Ya. Berasal dari mana? A, teori Charles Darwin. Bukunya bernama On the Origin of Species. Asal-usul species, jenis. B, Darwinisme. C, Darwinisme sosial, buku dari Joseph Fisher. D, Neo-Darwinisme. Semua isme yang didahului dengan kata neo berarti sekarang. Jadi abad ke-13 skolastik, abad ke-11 neo-skolastik. Di Indonesia juga dulu liberalisme, sekarang neoliberalisme. Jadi Indonesia itu anti neolib namanya, seperti neoliberalisme. Evolusi apa? Teori evolusi yang terus-menerus berkembang. Artinya memang Charles Darwin mengutarakan itu, tapi dipelajari terus, maka teori itu berkembang. Beberapa unsur evolusi. 1, seleksi natural. Seleksi natural artinya tidak semua bisa hidup, sebagian mati di tengah jalan, sebagian masih hidup. Seleksi terpilih, ya, terpilih alamiah. 2, adaptasi, menyesuaikan diri. Misalnya untuk melindungi diri terhadap serangan, ada binatang-binatang tertentu menyesuaikan diri dengan warna dari tempat pijakan dia, supaya dia jangan ketahuan. Ya. 3, mutasi. Mutasi berarti berubah. Dikatakan virus corona ini mengalami mutasi sehingga berubah-ubah terus, maka tidak selesai. Mutasi. Secara umat manusia. Ini tulisan buku orang Israel, Yuval Noah Harari. Itu buku itu. Ya. Sejarah, tidak perlu sebenarnya. Tapi ini mengatakan perubahan zaman. Lalu sekarang, supaya cepat saja, saya selesaikan. Tadi mengenai evolusi, sekarang mengenai revolusi. Perbedaan, evolusi bertahap berangsur-angsur, revolusi mendadak dengan kekerasan. Perbedaan itu. Jadi kalau terjadi perubahan mendadak kekerasan disebut revolusi. Kalau perkembangan
bertahap berangsur disebut evolusi. Lalu kita harus melihat peristiwa tertentu disebut revolusi atau evolusi. Ya. Kadang-kadang kesepakatan saja. Nah, revolusi atau sudah saya katakan perbedaan apa? Keduanya dapat serentak. Terserah mau disebut revolusi atau revolusi. Saya teruskan sedikit. Sekarang ini. Jadi 65 dari generasi ke generasi. Artinya terjadi perubahan. Generasi itu keturunan. Jadi gen lahir, keturunan. Tadi saya ambil contoh kakek nenek, orang tua 2 generasi, cucu 3, cicit 4 generasi.